karena yang digantikan itu kan baris yang kedua, nilainya itu adalah 2, semuanya kan jadi dibagi dengan 2. Jadi, eee, di sini ini minus, ini plus, ini minus, ini tandanya juga minus. Yang plus itu hanya yang di baris yang digantikan. Jadi karena tadi S2 itu ada di baris 2, jadi yang ditandai plus itu adalah ini. Jadi makanya dibagi dengan 2 di sini, eee, yang ini jadi 1 menjadi minus 1/2, yang 2 ini plus, kemudian yang di sini minus jadi minus, kemudian yang ini nol jadi nol, seperti itu. Jadi, eee, dia dihitungnya itu kita minus plus minus plus dengan itu, ya, persesuaiannya dengan jadi khusus untuk yang di baris R itu kita nggak pakai, eee, alfanya, tapi pakainya 1. Makanya tadi bukan 2/2 tapi 1/2. Mhm. Yang di sini ya. Jadi sekali lagi, yang ini tandanya minus, plus, minus, minus. Yang di sini A-nya karena 1, kemudian di sini minus 1, ini 0, tandanya minus, minus, minus. Yang plus ini adalah kita pakainya adalah 1 dibagi alfa yang 2 ini, bukan 2/2. Nah, dari sini ini ketemu C-nya, kita bisa hitung, untuk B next-nya. Jadi di sini yang matrik identitasnya di sini kan tetap untuk kolom, eee, yang kolom keduanya, ini yang tadi ini adalah P3, P4, P5, dan P6, harusnya ini digantikan dengan yang baru, C-nya itu masuk jadi E-nya. Nanti ini sudah karena digantikan oleh X1, sebenarnya nanti, yang menjadi vektor dasarnya itu adalah X1-nya masuk, ini kan berarti ini sudah bukan pembentuk matrik identitas lagi. Jadi nanti keluar, kemudian CB-nya kita bisa update juga, nilainya, bahwa dia nilainya sudah tidak sesuai lagi, karena untuk yang di X1-nya nilainya 1, jadi di CB-nya kita juga, ubah, berarti ini sudah bersesuaian dengan S1. X1-nya kan tadi nilainya 3, eee, kalau X1-nya nilainya 1, berarti kan di C-nya dia akan berubah jadi 3, seperti itu. Jadi di perhitungan berikutnya, di iterasi kedua, nilai Z-nya kan kita hitung ulang. Nah, dihitung ulang karena tadi ini sudah berubah kaitannya sama, eee, di P3, P4, P5, dan P6-nya kan update karena dia sudah ada yang masuk di sini, ini, eee, sorry. Jadi di situ pada akhirnya kita, untuk cari yang bersesuaian lagi di barisnya, berarti kan tadi ini, CB-nya sudah berubah, B inverse-nya juga dari yang B next-nya itu kan jadi B yang baru, sehingga di sini, eee, kita bisa hitung, kita bisa cari CB kali B inverse-nya. Nah, ini kan masih, bersesuaiannya nanti masih yang di
S1, S2, S3, dan S4. Karena tadi, awalnya yang bernilai atau yang sebagai basic variable yang menjadi non-basic variable awalnya itu kan X1 dan X2. Tapi karena sekarang sudah, eee, berubah bahwa X1-nya itu digantikan oleh yang menjadi karena X1-nya masuk, yang keluar adalah S2, berarti kan yang tersisa untuk non-basic variabelnya jadi yang S2 dan X2. Jadi X2 itu yang indeksnya 2, S2 itu yang indeksnya 4 ini. Jadi ini yang kemudian dicari dari nilainya yang 0,3/2, 0,0. Jadi kan ini sekali lagi ini yang baru untuk yang, eee, S1, S2, S3, dan S4 yang baru. Nah, kemudian dari situ kita bisa cari ini yang di kolom untuk yang di kolom X2 dan di kolom S2. Di sini ketemunya minus setengah dan 3/2, masih ada yang setengah, minus setengah, berarti dari situ di sini ini yang sebagai vektor P2-nya yang masuk. Nanti dari P2-nya ini dulu ya, P2 yang masuk, eee, P2 yang masuk pada akhirnya kita bisa cari lagi yang baru dari B inverse-nya tadi dikalikan dengan B, ketemu sisi kanannya, kemudian kita kembalikan lagi dari alfa yang kedua, ini dikalikan dengan yang di ini yang ada di kolom X2, P2-nya kan yang ada di kolom 2. Jadi dari sini ini ketemu dari alfanya, kemudian dari alfa kita cari rasio, jadi 2 dibagi 3/2, 4 dibagi setengah, dan seterusnya. Ini semuanya positif, tapi dicari yang paling kecil. Positif terkecilnya adalah 4/3. Ini sesuai dengan S1. Nah, kembali, sorry. Ya, yang terkecil ini adalah S1, sehingga yang keluar adalah ini adalah P3. Ya, pemecahannya iterasi kedua sekali lagi karena sudah yang ganti yang X2-nya yang keluar, X2-nya yang masuk, dicari yang paling kecil, yang keluar adalah S1. Nah, dari situ, intinya pada akhirnya karena menggantikan, karena ada pergeseran itu tadi, dengan rumus yang sama, tahapan yang sama, kita bisa cari dengan alfa yang ini, pada akhirnya kita bisa gunakan tadi dari X 2-nya kita untuk menggantikan yang P3 ya. Jadi sekali lagi ini dari X2 menggantikan untuk S1, kita bisa cari sekali lagi untuk karena ini yang pertama berarti ini plus 1/, yang lainnya adalah minus sesuai dengan yang ini dibagi dengan garis yang pertama. Jadi semuanya adalah ini minus setengah, minus 3/2, minus 1.
eee, dibagi dengan yang awal, kalau yang sesuai dengan, karena ini baris yang, eee, keluar, jadi ini dibagi dengan, dibahnya dengan +1 dibagi 3/2 ini. Ketemu hasil C-nya, kita bisa hitung lagi untuk, eee, dari untuk B inverse yang berikutnya lagi. Jadi karena sudah, urutannya menjadi X2, X1, S3, S4, kemudian untuk, eee, di C-nya itu karena X2 itu tadi nilainya 2, X3 X1 itu 3, S3 itu 0, S4 0, berarti kan CB-nya juga ikut berubah. Jadi urutannya itu ngikuti yang di XB-nya. Ini apa, nilai di fungsi tujuannya di baris C, tapi urutannya disesuaikan dengan urutan yang ada di XB-nya. Karena kan C tadi kalau yang utuh itu tadi matriksnya adalah 3, 2, 0, 0, 0, 0. Nah, sebenarnya itu. Jadi karena ini X2 yang di awal, maka ini yang 2 di sini. X1 ini bersesuaian yang 3. S3 itu yang ini jadi 0. S4 di sini ya 0, ini jadi 0. Yang sebelumnya juga seperti itu. Nah, ini kemudian kita cek lagi di iterasi 3. Di iterasi 3 perhitungannya ternyata di sini, dari CB-nya dikalikan dengan B inverse itu ketemunya 1/3, 4/3 dikalikan dengan, eee, yang menjadi non basic variable tadinya adalah, eee, X2 dan S2, tapi X2-nya digantikan dengan S1, jadi ini adalah berkaitan dengan ketiga dan keempat. Nah, ini makanya untuk yang di ketiga dan keempat, matriks yang di matriks identitas awal itu seperti ini. Jadi dari sini, dikurangi dengan C-nya tadi kan kalau, di C-nya itu adalah 0, 0, sehingga dari sini ketemu 1/3 dan 4/3, karena semuanya sudah lebih dari 0 dan ini case-nya adalah maximize, berarti ini sudah optimal. Jadi, mungkin secara perhitungan seolah-olah terlihat lebih rumit, tapi sebenarnya secara tahapan itu lebih gampang karena kita nggak ngitung isian semua sel, tapi hanya sel-sel tertentu saja. Eee, ini contoh yang lain, misal ini bisa kalau kita selesaikan dengan simplex, itu ada ya hitungan yang seperti ini juga, eee, ini bisa untuk dicari. Jadi dari situ itu ketemu C-nya, ya C-nya ini karena dari awal hanya 3 dan 5, tapi sebenarnya ada, karena ini ada plus S1 plus S2 plus 3, berarti sebenarnya C-nya ini, 3, 5, 0, 0, 0, seperti ini. Kemudian yang A itu yang ini sebagai A-nya sesuai batasannya, yang ini sebagai matriks identitas, ini ada B, X-nya ini dipisah sama dia ada X dan XS. Jadi sebenarnya ini
boleh kita pakainya dengan S1, S2, dan S3, atau karena di sini ada 2 dilanjutkan X3, X4, dan X5, seperti itu. Sehingga di awal ada yang menjadi basic variable sekali lagi adalah untuk yang S-nya, jadi 3 sampai 5. Di sini, untuk B-nya matrik identitas awal, ini inverse dia akan tetap sama, sehingga untuk X3 sampai X5-nya dia masih akan sama dengan B-nya ini sendiri, dia akan masih sama. Kemudian, untuk CB-nya itu yang diambil dari sini, ini 000, Z-nya sehingga 000 kali 4, 12, 18 itu sama dengan 0. Ini yang diiterasi pertama, kemudian ketemu dari di sini untuk ya, di sini untuk X3, X2, dan X5, jadi berubah, susun karena diubah berarti kan di sininya ngikuti satu balik lagi, ini kan berarti X1, X2, X3, X4, X5. Yang paling negatif itu adalah X3 nanti. Jadi, dari 3, 4, sorry, dari 1 dan 2 itu X2-nya yang lebih negatif. Nanti dari situ, sehingga pada akhirnya kan X2 itu akan yang masuk ada satu yang keluar, X4-nya yang keluar. Jadi sebenarnya ini ada tahapan yang kita harus ngitung dulu nilai min CJ-nya tadi. Jadi Z min C-nya kan karena di sini ada 3 dan 5, ini ada 0, berarti kan dia min C-nya itu jadi min 3 dan min 5 untuk X1 dan X2. Sehingga X2-nya yang jadi itu di sini kemudian dihitung menggantikan untuk X4 sehingga jadi dari yang ini tetap X1 dan X3 dan X5-nya tetap, tapi untuk X4-nya digantikan dengan X2, makanya B-nya itu jadi seperti ini. Kemudian di inverse, ketemu inverse-nya, nanti sekali lagi kalau untuk pada saat kita bilang inverse, diingat-ingat ya rumusnya mencari inverse itu seperti apa. Kalau kita ngomongin tugas, berarti kan bisa diselesaikan dengan software, hitungannya seperti apa. Software bebas ya, maksudnya kalau saya biasanya pakai Microsoft Mathematics, tapi silahkan kalian bebas menggunakan software apapun untuk membantu proses perhitungannya. Nah, sebenarnya prinsipnya balik lagi sama, jadi dari B inverse-nya dikalikan dengan nilai B sebelumnya, kemudian atau bisa dicari nilai Z akhirnya seperti apa, update Z-nya, kemudian ketemu C dan Z, kita bisa hitung Z min C-nya seperti apa. Jadi bisa menentukan yang masuk, yang keluar, yang mana. Sehingga akhirnya sampai dengan kita bisa ketemu bahwa sudah tidak ada lagi yang
bernilai negatif. Untuk karena kasusnya sekali lagi untuk yang maximize. Jadi mungkin itu, contoh-contoh yang lain mungkin bisa dieksplor lebih dari kalian bisa cari contoh-contoh, coba ngerjakan, dan nantinya juga akan ada tugas untuk diselesaikan. Yang kemarin yang, eee, saya sampaikan adalah yang interior point, silahkan dilanjutkan dari yang sudah dari yang sudah ada sebelumnya, kan baru sampai iterasi 2 belum sampai yang optimal, itu nanti jadi tugas silahkan dicoba dulu. Kemudian untuk yang ini nanti akan saya berikan satu case lagi untuk bisa kalian selesaikan dengan revise syntax. Jadi nanti, berkaitan dengan tabel yang berbeda, itu seperti apa. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu. Recording stopped.